لله حق حمده أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إمداده وإفضاله. أشكره سبحانه وتعالى على كمال جوده وكرمه بعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزهاده. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه على نهجه وسنته. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut salawat serta salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal pertama dan utama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada hadirin sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, serta berusaha istiqamah untuk senantiasa membaca dan mempelajari firman-firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Dzulhijjah ini setidaknya ada dua hal yang sangat berpengaruh bagi peradaban manusia, dan itu sangat unik sekali. Yang pertama adalah ada satu tradisi yang menjadi diskusi di banyak tempat dan merupakan peradaban yang berlangsung hingga saat ini, yaitu peradaban terkait berkurban, ritual berkurban, di mana ritual ini bersumber pada satu tragedi yang terjadi pada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yaitu mimpi. Sebuah mimpi mampu berpengaruh pada peradaban manusia. Inilah mimpi yang kemudian di dalam Islam dibahas sebagai khasanah ilmu dan metodologi. Namun sayang sekali, dalam konteks ilmu pengetahuan modern, mimpi selalu dianaktirikan sebagai sumber inspirasi. Apalagi secara konkret kalau tertulis di dalam latar belakang masalah
latar belakang apa yang inspirasi sebuah ide, di situ tertulis saya dapat dari mimpi, langsung jadi persoalan baru. Padahal setelah terbukti bahwa mimpi inilah yang menjadi sebuah peradaban yang didiskusikan, yang disebut peradaban kurban, ritual kurban. Di mana di dalam Al-Qur'anul Karim di situ terpatri satu kisah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, ketika Ibrahim dengan susah payah mengalami sebuah perjalanan panjang untuk bertemu sang istri, untuk bertemu sang anak yang terpisah. Menurut riwayat yang umum dan dipegang mayoritas, anak tersebut bernama Sayyidina Ismail. Lalu Sayyidina Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Di sini mimpi menjadi sebuah hal yang penting. Ketika mimpi ini hanya untuk dirinya sendiri, mungkin persoalannya akan lain. Tetapi ketika mimpi ini berpengaruh pada yang lainnya atau sebuah perbuatan, maka mimpi ini harus diuji. Oleh karena itu, untuk mengenal ujian ini, kita mengenal yang namanya Yaumut Tarwiyah, hari di mana Nabiullah Ibrahim berpikir mengolah mimpi ini. Lalu tahap berikutnya kita mengenal Yaumul Arafah, hari keparipurnaan ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir kita mengenal Yaumun Nahr, hari eksekusi. Jadi mimpi ini harus mengalami pengolahan. Fandur mada tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Bagaimana sebuah mimpi harus didiskusikan terlebih dahulu? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Jadi di sini sebuah mimpi harus didiskusikan dengan sesama yang punya kepakaran yang sama. Orang ahli matematika nggak mungkin diskusi sama ahli sosial. Walaupun itu bisa terjadi, tetapi akan lebih nyaman ketika ahli matematika diskusi sesama ahli matematika. Ahli mimpi, dia diskusi sama orang yang mengalami, punya pengalaman spiritual semacam itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Artinya setelah didiskusikan muncul sebuah ilmu yang namanya pengetahuan paripurna, yaitu Yaum Arafah. Setelah Yaum Arafah, maka terjadi eksekusi. Dalam Al-Quran dinyatakan shadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan bahwa mimpi ini ada dari Allah. Engkau telah diskusikan, kemudian engkau telah lakukan. Maka dengan demikian kami akan membalas dengan balasan yang berlimpah kepada orang-orang yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan mengalami yang disebut mimpi, atau di dalam bahasanya adalah knowledge by present. Artinya pengetahuan itu hadir pada diri yang sedang diam ini. Ketika itu terjadi, maka ada dua kemungkinan. Mimpi ini terkait dengan diri kita, mimpi ini terkait dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Apabila mimpi ini terkait dengan diri kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ar-ru'ya salasah, mimpi ada 3. Ar-ru'ya husna busyra min Allah. Kalau mimpi terkait kita secara pribadi dan itu menggembirakan, berarti itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, war-ru'ya yuhaddisu biar rajul nafsahu, mimpi di mana seseorang itu efek dari dia kebanyakan pikiran tentang dirinya, pikiran tentang ini dan itu, akhirnya ke bawah mimpi.
Wal ru'ya tahzinun minasyaiton. Dan ada mimpi yang merupakan berita-berita kesedihan, berita-berita keputusasaan dari syaitan. Makanya fa'idha ra'a ahadukum ru'ya, ketika salah seorang di antara kalian mendapati sebuah mimpi, yakrauha fala yuhaddis biha ahadan, dan mimpi itu tidak mengenakan, tidak nyaman, maka jangan cerita kepada orang lain. Apa yang dilakukan? Wal yakum fal yusalli, hendaklah engkau berdiri lalu menghadap Tuhanmu untuk berdiskusi dengan Tuhan. Itu kalau mimpi terkait dirinya sendiri. Tetapi kalau mimpi terkait nanti kita melakukan apa, berefek apa, terjadi bagaimana, maka ini dibahas di kalangan para ulama, yaitu harus ditimbang dan difikirkan apakah mimpi itu sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah. Apakah mimpi ini terkait halal dan haram? Ketika itu ditimbang, maka timbangan berikutnya mengatakan oke, halal. Lalu timbangan berikutnya ini maslahat atau tidak, dan seterusnya. Lalu ada juga mimpi ini melalui timbangan ilmu pengetahuan. Apakah mimpi ini menjadi sebuah metodologi pengetahuan? Misalnya dalam ilmu hadis, apakah mimpi ini menjadi verifikasi kebenaran hadis? Bagi ahli hadis tidak, karena verifikasi terkait dengan bukti administrasi yang nyata. Sementara bagi ahli sufi, ahli spiritual tidak, verifikasi hadis bisa melalui mimpi ketemu Rasulullah SAW dan seterusnya. Artinya mimpi menjadi diskusi dalam khasanah Islam. Mimpi dialami oleh semua orang, dan Allah lah yang punya hak prerogatif untuk menentukan ilmu dari bagaimana dia diletakkan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Kemudian kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan, dengan kambing, domba. Artinya apa? Ini ada suatu ilmu di mana ada yang disebut dengan al-amr, perintah Allah. Ada yang disebut masyiatullah atau kehendak Allah Ta'ala. Al-amr berupa apa? Sembelih anakmu. Tetapi masyiatullah, kehendakmu berkata lain, yaitu diganti dengan domba. Ini menjadi sebuah jawaban epistemologis bahwa setiap orang mengatakan Allah menyuruh kita beriman, Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita baca Quran, Allah menyuruh kita menyambut fakir miskin. Tapi kenapa Allah menciptakan kekafiran? Kenapa Allah menjadikan ini dan itu dan seterusnya? Nah, ini beda. Kalau al-amr perintah Allah itu terkait Allah tidak membiarkan manusia dalam keterombang-ambingan. Allah memberikan manusia pedoman untuk melakukan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi Allah juga sang penguasa, pemelihara alam layak pada ini. Allah punya masyiah mutlaqah, kehendak yang mutlak, prerogatif. Di sini jangan mempertanyakan hak dan kewajiban pada Allah. Allah hanya memiliki hak, tidak memiliki kewajiban apa. Oleh karena itu amalan-amalan kita adalah untuk mengetuk rahmatnya Allah. Maka dengan rahmatnya Allah terketuk, disitulah kita masuk surga. Oleh karena itu dalam Al-Quran dinyatakan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa kok menjadikan umat ini Islam semua, taat semua, bisa. Tetapi masyiatullah tidak berkehendak demikian. Tetapi al-amr berbeda dengan al-masyiah. Sebagaimana kisah Nabiullah Ibrahim tadi, perintahnya adalah menyembelih, tapi masyiatullah berkata lain, yaitu tidak terjadi penyembelihan, tetapi penyembelihan terjadi pada domba. Ini adalah pembeda antara amrullah, perintah Allah, dan masyiatullah. Ini adalah epistemologi Islam yang bisa kita pelajari dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan cahaya ilmu kepada hati kita. Mudah-mudahan Allah tuntun jalan kita untuk tetap hanya mencari rahmat dan ridhonya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعملوا الخيرات ودبروا القرآن وسارعوا في الخيرات والصدقات لعلكم ترحمون. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال من هو بقوله عليما إجلالا لقدر نبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط العلماء والصالحين. اللهم ألهمنا علما نفهم به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا إندونيسيا وصحها وأذهب عنها البأساء والضراء والمرض وقارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.